Saat ini, saya sedang berdiri di salah satu titik paling sibuk di kota Depok. Di atas rel yang membentang di hadapan saya ini, di hari-hari kerja, ribuan orang setiap harinya berdesakan di dalam kereta, berkejaran dengan waktu antara Bogor dan Jakarta. Jalur kereta ini bukan sekedar sarana transportasi. Jalur ini adalah urat nadi sejarah. Sejak abad ke-19, jalur yang dibangun oleh Stadspoorwegen ini telah menghubungkan Batavia di pesisir yang panas dengan Buitenzorg yang sejuk. Kehadiran kereta api inilah yang mengubah segalanya. Ia memangkas jarak, mempercepat waktu, dan mengubah peradaban. Namun ada satu yang tidak berubah. Sejak awal, tempat ini telah menjadi salah satu pemberhentian kereta api di jalur Batavia-Buitenzorg. Sejak masih berupa halte, hingga kini menjadi sebuah stasiun dengan nama Pondok Cina. Kalau kita mendengar nama Pondok Cina, mungkin ada pertanyaan yang pernah terbesit di benak kita. Apa maksud dari nama ini? Apakah Pondok Cina berarti sebuah pondok dengan arsitektur berlanggam Cina? Atau mungkin di sana pernah ada rumah tempat tinggal orang Tionghoa? Kemudian, di manakah pondok tersebut berada? Dari segi bahasa, kata pondok tidak merujuk pada pemukiman permanen atau kampung yang mapan. Pondok dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bangunan untuk tempat sementara, seperti yang didirikan di ladang, di hutan, dan sebagainya. Jadi, pondok bisa berarti sebuah gubuk, rumah sementara, atau tempat singgah. Sementara kata Cina sendiri bisa merujuk kepada orang-orang Tionghoa. Tapi, mengapa orang-orang Tionghoa membuat pondok di sana? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita kembali ke masa lalu. Pada saat Cornelis Kastelein masih menjadi tuan tanah di Depok pada abad ke-18. Pada masa tersebut, Cornelis Kastelein membuka kegiatan produktif berupa pertanian dan perkebunan, serta membangun sebuah komunitas dari para budaknya di tanah Depok. Tanah Depok yang semakin hidup dan berkembang ini selanjutnya mengundang pedagang-pedagang beretnis Tionghoa untuk turut berdagang di sana. Namun demikian, Kastelein memberlakukan aturan yang sangat ketat. Ia melarang keras orang-orang Tionghoa untuk bermukim atau tinggal di dalam wilayah inti Depok. Kastelein memang dikenal tidak terlalu suka dengan orang-orang Tionghoa. Mengutip tulisan Jan Karel Quisthout dalam buku Jejak-Jejak Masa Lalu Depok, Kastelein menilai bahwa orang-orang Tionghoa memiliki perangai yang licik dalam mendapatkan uang. Oleh karena itu, mereka hanya diizinkan berdagang pada waktu siang hari, dan ketika matahari telah terbenam, mereka berbondong-bondong meninggalkan kawasan Depok. Para pedagang tersebut tentu saja tak mungkin pulang ke Glodok yang jadi pemukiman Tionghoa di Batavia, karena perjalanan darat pada saat itu belum semudah sekarang. Akhirnya, mereka membangun pondok-pondok di luar kawasan Depok yang bernama Kampung Bojong sebagai tempat transit, untuk meluruskan kaki, makan, dan tidur sebelum berdagang lagi esok hari. Dari pondok-pondok inilah selanjutnya muncul toponim Pondok Cina, yang selanjutnya lebih dikenal daripada nama Kampung Bojong. Seiring berjalannya waktu, kawasan yang bermula dari tempat transit sederhana ini berkembang menjadi aset ekonomi yang menggiurkan. Statusnya pun berubah menjadi tanah partikelir atau tanah swasta dengan nama Land Pondok Cina. Tanah ini membentang dari area Margo City sekarang hingga ke Kemirimuka, Kukusan, dan berbatasan dengan Tlan Cinere dan Tlan Depok.
Land ini awalnya dimiliki oleh saudagar Tionghoa Lau Tek Lok dan kemudian diwariskan kepada putranya bernama Lau Cheng Xiang yang sekaligus menjabat sebagai kapiten dari Shenzhen, pemimpin komunitas Tionghoa yang ditunjuk langsung oleh pemerintah kolonial. Lau Cheng Xiang sebelumnya terkenal sebagai pedagang besar, pemilik properti dan pelaku bisnis keuangan di Tanah Abang dan Pasar Senen. Namun Lau Cheng Xiang tercatat terlibat skandal dalam kasus peredaran uang palsu pada tahun 1902. Dan beberapa tahun setelahnya, namanya menghilang dalam kepemilikan Land Pondok Cina. Setelah nama Lau Cheng Xiang menghilang, Land Pondok Cina tercatat dimiliki oleh Lau Koi Leong, yang juga menjadi pemilik Land Cinere. Namun, tidak ada informasi lagi mengenai kelanjutan tanah partikelir Pondok Cina ini. Bisa jadi, kejayaan tanah partikelir ini memudar dan terlikuidasi setelah lahirnya Republik Indonesia. Saya berjalan menyusuri Jalan Margonda, jalan utama yang membelah kawasan ini. Kalau kita pergi ke Glodok di Jakarta atau Jalan Surya Kencana di Bogor, atmosfernya jelas. Ada kelenteng, ada bau hio, ada arsitektur khas, ada lampion merah. Identitas pecinannya sangat kuat. Tapi di sini, di Pondok Cina, nihil. Sepanjang mata memandang, yang ada hanya apartemen menjulang, pusat-pusat perbelanjaan, kafe kekinian, dan Jalan Margonda yang macet di jam sibuk. Tidak ada tanda-tanda visual bahwa di kawasan ini pernah ada nafas kehidupan orang Tionghoa. Jika bukan karena ada toponim Pondok Cina, mungkin kita tidak akan pernah tahu bahwa etnis Tionghoa pernah punya sejarah panjang di tanah ini. Namun demikian, bukan berarti jejaknya tidak ada sama sekali. Mari kita melangkah menuju Margo City, salah satu pusat perbelanjaan termegah di kota Depok. Di sisi kiri dari arah masuk, di antara bangunan utama mal dan hotel yang ada di depannya, seolah terselip sebuah bangunan dengan ciri khas peninggalan kolonial, namun sekarang beralih fungsi menjadi sebuah kafe estetik. Itulah Landhaus Pondok Cina. Mengadopsi gaya Indies Empire, bangunan ini memiliki ciri khas yang jelas. Simetris, memiliki pilar-pilar kolom yang besar di fase depan, serta plafon yang tinggi. Desain ini bukan cuma soal gaya, tapi adaptasi tropis. Dinding tebal menahan panas, langit-langit tinggi membiarkan udara bersirkulasi. Dulu, di depan rumah ini bukanlah gedung pencakar langit, melainkan halaman luas dan kebun yang asri. Di masa jayanya, rumah ini menjadi pusat kegiatan sosial keluarga Lau. Bayangkan pesta-pesta kebun, pertemuan bisnis para cukong, hingga interaksi dengan pejabat kolonial terjadi di teras ini. Lantai yang kini mungkin sering orang injak saat memesan kopi, bisa jadi di masa lalu diinjak oleh sepatu-sepatu kulit pejabat Hindia Belanda. Namun, ada satu misteri menarik yang tersembunyi di balik peta-peta lawas. Jika kita membandingkan peta tahun 1901 dan 1938, posisi Landhaus ini tampaknya bergeser. Pada peta tahun 1901, letak bangunan tergambar lebih dekat ke Sungai Ciliwung. Sementara pada peta tahun 1938, posisinya berubah mendekat ke jalan raya, persis di lokasi yang kita lihat sekarang ini di Margo City. Apakah rumah ini pernah dipindahkan atau dibangun ulang?
hal ini masih menjadi teka-teki. Setelah Republik Indonesia berdiri dan tanah-tanah partikelir dilikuidasi, rumah ini sempat terbengkalai, berganti fungsi, hingga akhirnya kawasan sekitarnya disulap menjadi Superblok Margo City di tahun 2000-an, yang menyebabkan rumah ini sempat terancam hilang. Tapi statusnya sebagai benda cagar budaya menyelamatkannya dari bulldozer, walaupun kini tidak lagi benar-benar utuh seperti aslinya. Di belakang kawasan Margo City, yang bisa jadi adalah halaman belakang Landhuis ini di masa lalu, masih ada satu jejak lagi yang menjadi penanda keberadaan orang-orang Tionghoa di masa lalu. Melalui jalan karet yang ada di antara Gramedia dan Kompleks Margo City, terdapat sebuah makam atau komplek makam yang sudah terdeteksi dalam peta lawas terbitan Belanda, ditandai dengan sebuah simbol lengkungan merah di pinggir jalan. Dalam sebuah jurnal berjudul Identifikasi Cagar Budaya di Kota Depok sebagai upaya dalam membangun kesadaran sejarah masyarakat, disebutkan bahwa makam ini terdiri dari sejumlah nisan dengan aksara Cina yang salah satunya diduga berasal dari abad ke-19. Nampaknya ini adalah makam keluarga, yang salah satunya adalah makam dari Lau Koi Leong yang meninggal pada 1942, yang berarti adalah pemilik dari Lan Pondok Cina itu sendiri. Sayangnya, karena makam ini adalah makam keluarga dan letaknya berada dalam sebuah properti pribadi, saya tidak dapat masuk ke dalam. Untuk lokasi makamnya ini sebenarnya ada di belakang saya ini ya, ada di balik pintu ini. Tapi karena ini properti pribadi dan ya sepertinya kita nggak bisa masuk ke dalam. Oke, tapi dia ada di belakang sana. Hari ini, kehidupan di Pondok Cina terus bergerak, seolah tak peduli pada masa lalu. Dari sebuah pondok transit sederhana bagi para pedagang yang terusir di masa Castellane, kawasan ini telah bermetamorfosis menjadi hutan beton modern. Jejak-jejak fisik itu memang nyaris sirna, tertutup oleh megahnya pusat perbelanjaan dan aspal yang panas. Cerita tentang Pondok Cina ini mengajarkan kita sebuah ironi yang menarik tentang waktu dan ingatan. Sebuah pondok yang secara harfiah berarti bangunan sementara, justru namanya abadi menjadi penanda wilayah hingga hari ini. Sementara itu, bangunan megah Landhuis yang didesain untuk bertahan selama mungkin justru kehilangan identitasnya, terancam hilang, dan kini harus berkompromi dengan zaman untuk tetap bertahan. Seringkali kita melewati tempat-tempat seperti ini tiap hari tanpa benar-benar melihat. Kita menyebut nama Pondok Cina di stasiun, di dalam angkot, atau di aplikasi ojek online, tanpa menyadari bahwa ada narasi panjang yang tersimpan di baliknya. Padahal, keramaian yang kita lihat di stasiun Pondok Cina hari ini ibarat resonansi dari masa lalu. Jika dulu para pedagang menunggu di gubuk-gubuk sederhana demi izin masuk dari Castellane, kini ribuan orang menunggu kereta datang. Esensinya tetap sama. Tempat ini adalah ruang singgah sebelum masuk ke jantung kota.
Ini membuktikan bahwa sejarah tidak melulu soal apa yang tertulis di buku teks, tapi juga tentang jejak yang tersisa di sudut-sudut kota. Terima kasih telah menonton. Saya Anjas. Sampai jumpa pada cerita selanjutnya. Wassalam.